Dipersembahkan oleh Nah, karena yang penting ada rakyatnya tadi, Pak, terkait dengan judi online, prostitusi online yang berbau online seperti itu, mafia online, game online. Nah, ini gimana, Pak? Bisa atau tidak? Karena kan ini kan waktu Bapak sebagai menteri, ini kan Oktober. Apa targetnya untuk bisa kemudian? Targetnya kita sekarang gini loh, kalau baik kuantitatif ya, sepanjang 2017 sampai sebelum saya jadi menteri itu, Juli 2023 itu Kominfo take down sekitar 800.000 situs judi online. Tapi itu berbaik kuantitas. Saya nggak senang. Saya bilang bukan soal kuantitas ini. Ini yang penting rakyat masih main nggak. Kita tutup semua pipa-pipanya. Rakyat jangan sampai terutama rakyat kecil jangan sampai main gitu. Nah, kita terus mensosialisasikan itu. Makanya tolong teman-teman influencer atau apapun, pokoknya judi nggak bikin kaya. Karena mimpinya rakyat kecil ini judi jadi kaya, ini salah. Judi itu nyusahin, gitu. Makanya saya kalau kampanye, kalau ngomong di daerah saya bilang kalau punya pacar, siapa yang punya pacar ini nih, punya pacar suka main judi online, putusin aja, kayak gitu. Oke, Kang Maman saya ngasih target sederhana aja deh Pak Budi. Ya. Pengadilan Agama Bojonegoro bilang Januari sampai April di Bojonegoro 971 pasangan suami istri bercerai. 722 yang ngajukan itu istri. Karena 249 suaminya berjudi. Bisa nggak Bapak turunin angka ini? Kita sedang melakukan studi dengan Lembaga Demografi UI. Bahkan kita lagi rencana, ini coba kota-kota ini fenomenanya apa? Makanya studinya tadi itu, dampak ekonomi keluarga akibat judi online. Ini bisa kriminalitas, bisa ke pinjol ilegal. Ujungnya perceraian. Makanya saya kemana-mana bilang udah pokoknya yang punya pacar main judi online ceraikan aja putusin aja gitu loh. Karena ini merusak gitu loh, merusak ekonomi keluarga gitu loh. Ujungnya ke pinjol ilegal. Pinjol ilegal ini adik kakak nih, kakaknya judi online, adiknya pinjol ilegal. Kalau pinjol legal belum tentu. Kalau pinjol ilegal tuh gampang. Proses minjemnya gampang, minjem 10 juta langsung cepet gitu. Terus jadi gali lubang tutup lubang terus kan. Nah, adik ini pinjol ilegal. Nanti ujungnya kalau itu kan ke kriminalitas, ke penipuan, kehancuran keluarga. Nah, karena itulah kita concern pada bagaimana rakyat kita ini, masyarakat kita terutama berpenghasilan menengah bawah ini harus kita lindungi dari pengaruh judi online. Karena saya udah bilang, artinya menjawab pertanyaan Kang Maman tadi, bisa nggak Pak? Mungkin tadi tantangannya ya menurunkan dia target. harus bisa, cuman begini loh. Ada pertanyaan dari teman saya juga di tim saya juga nanya, Pak, ini kok reaksi anti judi online ini dari lembaga-lembaga masyarakat, lembaga keagamaan kok kurang kenceng nih daya dorong anti judi online-nya. Yes. Itu juga pertanyaan loh. Setuju. Iya kan? Kalau dari kita kenceng, kita nggak ada remnya. Jadi menurut Bapak siapa yang harusnya paling berperan lebih kenceng lagi untuk anti judi online? Begini, kalau kita bicara soal partisipasi masyarakat, maka pemberantasan judi online ini harus melibatkan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat. CSO, Civil Society Organization, lembaga keagamaan dan lain-lain harus ikut terlibat dong. Cuma teman-teman nyeletuk. Waktu analisa dia nyeletuk begini, Pak Menteri, ini jangan-jangan tokoh-tokoh agama ini nggak tahu kalau dia orang lagi megang handphone itu lagi dia main judi apalagi chatting nggak bisa bedain tuh. Saking canggihnya, Henry kusuk gitu. Kita nggak tahu tiba-tiba lagi ngecek ya. Karena sama-sama di handphone. Gini loh, judi konvensional kamu jelas. Wah orang lagi main kartu, tokoh agama. Enggak nih. Kamu bisa bilang, wah kamu main judi, gitu kan? Ini pertanyaan jebakan nih kan. Kalau jelas, kamu kan jelas gitu. Kalau gue bilang iya, berarti wow pasti suka main nih. Ini jebakan. Iya kan? Kalau judi online kan bisa langsung kelihatan. Toko-toko agama di daerah bisa langsung lihat. Oh ini judi online ini kan aktivitasnya. Kalau masuk kerjasama Kominfo dengan Kemendikbudristek misalnya sejak dini, semua udah kementerian lembaga udah terlibat. Bukan hanya hal narkoba, tetapi judi online ini bagian daripada pembentukan karakter sejak masih PAUD gitu loh Pak. Iya, ini udah jadi concern nasional kita judi online, makanya disuarakan terus saja bahwa ini tantangan terberat kita betul.
Ini kan kemajuan digital ini kan menyisakan satu baik, satu dampaknya, residunya. Nah ini judi online ini termasuk residunya gitu loh. Oke, Mbak yang Tejo. harus kita berantas. Nah tentu ini pekerjaan besar. Satu Mbak Tejo dulu. Pak Menteri, saya setuju tadi. Ini menyikapkan harus melibatkan banyak sektor untuk karena kurang kencang reaksinya terhadap anti judi online, ya Kang Maman ya. Ya. Saya sama Kang Maman mau terlibat di situ kalau diminta atau tanpa diminta. Cuman masalahnya judi ini kan mimpi, seperti Pak Menteri bilang. Kalau ini dihilangkan, ada nggak mimpi yang bisa Pak Menteri kasih untuk rakyat Indonesia? Yang pasti ini diulangi lagi nih untuk mempertegas ya. Bahwa judi buat rakyat kecil itu mimpi yang salah. Nggak ada orang kaya karena main judi. Orang bisa kaya karena kerja keras, bukannya main judi. Gitu loh. Itu dulu supaya kita sosialisasi kemana-mana. Nggak mungkin lu kaya loh. Main judi bohong lu, tipu bandar lu. Iya kan? Maaf Pak Menteri, tapi kadang-kadang mereka itu menang 5.000 perak, senang Pak Menteri. Gue Karena baru mimpi ngecek tadi nih yang menang disebut 5.000 nih. Karena ada mimpi. Saya ulangi lagi, dulu waktu zaman Pak Harto ada SDSB, Iya. ya kan? Tiap Kemis. Itu kenapa kuli-kuli bangunan, Iya, semangat nunggu hari Kemis. Iya, Ada karena yang ditunggu. Nah, ini gimana? Oke, aku mau ikut anti judi online, tapi tolong kasih mimpi rakyat Indonesia mau mimpi apa gitu loh. Apa negara yang gemah ripah lo jinawi bisa nggak? Apakah Ya kesehatan? itu tugas kita bersama bahwa rakyat ini harus dibawa kepada mimpi bahwa kita punya 21 tahun terbaik buat bangsa ini untuk bisa menjadi negara maju. Ini adik-adik ini nih 21 tahun, karena rata-rata umurnya 25-an kan nih, 20 ya. 21 tahun lagi baru 40-an. Jadi Indonesia bisa jadi negara maju karena Indonesia punya semua potensi yang dimiliki syarat dan prasyarat untuk Indonesia menjadi negara maju. Di seluruh dunia dalam sejarah, di Asia ya, cuma 4 negara yang bisa konsisten 20 tahun pertumbuhan dan sekarang dia melompat jadi negara maju. Yang pertama Korea, Cina, Taiwan, dan Singapura. Cuma 4 negara. Dia konsisten tuh 20 tahun sehingga jadi negara maju seperti sekarang. Nah kita harus memanfaatkan momentum 20 tahun ini untuk bisa menjadi negara maju. Dan potensi itu ada. Tapi bagaimana dengan tontonannya, Pak Menteri? Tontonan anak-anak kita sekarang, KPI sibuk dengan menyensor, memblur-blur tontonan itu yang dia, ada. Itu mesti ditanyain tapi KPI, saya kan nggak mau ngomentarin KPI. Tapi begini, posisi saya bilang, kita setuju bahwa perlindungan anak penting. Karena saya langsung selalu berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pokoknya konten yang tidak boleh diperuntukkan untuk anak-anak, kita harus jaga. Tapi kan selalu ada, selalu beberapa penyelenggara penyiaran atau OTT itu kan selalu disclaimer. Kebijakan pemirsa diharapkan. Dia declare ini 17 tahun ke atas. Kita juga kan nggak mau melarang Mas Jiro Tejo dan Mas Hendy, kita batas-batasin, dia udah dewasa, ntar tontonannya kita batas-batasin juga nggak boleh kan. Yang penting kita lindungi anak. Gitu. Oke, baik, tunggu. Kita sudah dulu box kali tepuk tangan dulu. Teman-teman, oke ya, semangatnya ditahan dulu. Tapi sebelum kita masuk ke box ada Apa aja? beberapa interview, pernyataan dari rekan-rekan. Kita akan tampilkan video yang satu ini. Saya mau nanya nih, kira-kira ada nggak ya program pemerintah yang memberikan kuota gratis kepada siswa-siswinya agar tetap mengikuti pembelajaran secara daring tanpa ada hambatan sedikit pun? Apa langkah pemerintah untuk meningkatkan literasi digital di kalangan pelajar supaya mereka dapat menggunakan internet secara efektif dan aman? Gimana sih upaya pemerintah dalam memastikan kuota internet yang terjangkau dan memadai bagi pelajar, terutama di daerah-daerah terpencil? Mohon bantuannya untuk dijawab, Bapak. Terima kasih, Mas. Oke, saya jawab. Langsung Pak, apa nih janji untuk teman-teman tadi? Sebentar lagi, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami akan mengeluarkan regulasi mengenai child online protection. Kalau bahasa Indonesianya adalah perlindungan anak di ruang digital. Jadi memang yang sekarang harus diliterasi bukan anak-anak aja, orang tuanya harus diliterasi. Bagaimana menjadi orang tua di era digital? Karena anaknya lebih canggih dari emak dan bapaknya. Gitu. Tapi perlindungan anak di ruang digital penting. Jangan sampai anak-anak kita mengkonsumsi sesuatu yang belum waktunya. Gitu loh. Kalau tadi kuota gratis untuk siswa gimana Pak? Ya itu nanti urusan, karena ini urusan fiskal ya kita harus diskusi lintas lembaga lah. Kalau saya sih mau, tapi kan anggarannya mesti dari
Kementerian Keuangan. Gitu. Baik, Jadi terima nanti kasih. pokoknya kita dukung. Yang pasti ini internet ini atau bahasa ininya akses konektivitas ini atau bahasa lebih gampangnya sinyal ini udah menjadi kayak oksigen. Buat Oksigen masyarakat kedua kita. ini. Jadi udah semuanya sangat berkepentingan. Kayaknya lebih susah. Lebih nggak ada air daripada nggak ada sinyal. Nah, Lagi buat anak-anak muda. Ya, tapi satu hal tadi kan Bapak menyampaikan ini tergantung lembaga lain, khususnya dari Kemenq ya Pak ya. Nah, apa harapan untuk Kemenq untuk mewujudkan mimpi anak-anak tadi Pak? Bahwa anak-anak Indonesia ini bermimpi memiliki akses yang baik terhadap konektivitas atau sinyal internet sehingga mereka bisa menggunakan internet untuk menggapai mimpi-mimpi mereka, menciptakan mimpi-mimpi mereka. Karena internet ini kan dunia tanpa batas. Sekarang dengan internet, semua orang bisa lebih cepat belajar, bisa cari tahu. Saya selalu bilang ke anak saya dulu zaman papa masuk ke perpustakaan nyari satu buku bisa 2 jam. Sekarang dengan internet dalam 1 detik kamu bisa dapat banyak bahan, gitu kan? Memangnya sesusah itu Pak anggarannya nggak ada? Bukan, itu nanti kebijakan-kebijakan lain kan. Itu, tapi Pak. yang pasti kita dukung lah. Bukan ini nanti itu perdebatan teknokratis lah. Nanti prioritas mana gitu loh. Oke, baik, terima kasih Pak. Kita lanjut dulu teman-teman. Box selanjutnya Bapak nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. 1, 2, 3 semuanya terbuka ini ya. Sesuai urutan pilpres kayaknya nih. Data pribadi. Baik. Ya. Kita mau mengulas tentang sosok Pak Budi. Betul. Nah, sebelum kita masuk ke ruang komunikasi dan juga data pribadi Pak, saya pengen tahu, tadi kan sempat kita bahas, nanti periode ini Oktober akan selesai. Nah, setelah itu ada apa nih untuk seseorang Pak Budi Ari? Apakah udah ada tanda-tanda akan berlanjut di pemerintahan yang baru atau ada karir yang baru Pak? Kita serahkan aja semua pada takdir sejarah gitu loh. Biarlah takdir sejarah kita menjemput. Itu bahasa ininya puitisnya begitu. Nggak, tapi kan gini lah Pak. Pak Jokowi dan Pak Prabowo pasti dalam pemerintah itu butuh budi. Pak Budi Ari ini sudah membuat sebuah karir path baru dalam sejarah karirnya anak-anak Indonesia. Dari wartawan jadi aktivis, relawan, wakil menteri jadi menteri. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.